Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Masih mengenai bangkai atau Ustadz Kainama bersama dengan sohibnya yaitu Ustadz Ipung yang sedang membohongi seorang pemuda. Saya tidak tahu siapa pemuda ini ya, mungkin pemuda tersesat kali ya, yang ditemukan oleh mereka berdua yang akhirnya tambah tersesat. Dan mereka, yaitu Ustadz Ipung dan juga Ustadz Kainama, membahas Alkitab dengan ngawur. Jadi mereka menafsirkan Alkitab itu semau mereka sendiri. Yang penting itu mendukung argumen mereka. Apa sih yang mereka bahas? Mari kita melihatnya. Ini menarik ini. Pembahasan tentang Rasulullah Muhammad menikah dengan Aisyah ini menarik. Kita akan bahas bukti-buktinya. Termasuk kitab-kitabnya nanti. Di kemudian hari ya. Insya Allah. Demikian. Ribka itu 3 tahun. 3 tahun. Sementara Nabi Ishak ya, Nabi Ishak itu nabi yang dimuliakan oleh orang Yahudi. Iya. Ya. Terus kemudian tidak pernah ada yang menghina, menikah dengan Ribka usia 3 tahun. Daud Iya. mengambil istri Uria. Iya. Daud di dalam kitab mereka Iya. mengambil istri orang, namanya Uria. Iya. Uria disuruh maju, mati. Dia panglima perang. Iya. Istrinya namanya Bersheba. Iya. Betsheba. Betsheba diambil oleh Daud karena Daud katanya, Iya. nah, astagfirullah. Orang-orang itu menghina Nabi tuh enteng aja gitu ya, apa tidak merasa bersalah ya? Daud melihat Betsheba waktu mandi, mengintip, lalu timbul hasratnya, menyuruh orang untuk membawa perempuan itu lalu disetubuhi di rumahnya, dan dia baru tahu bahwa itu adalah istri panglimanya. Betsheba itu lalu hamil, ya kan? Anak pertamanya mati. Setelah mati anak pertama baru dinikahi oleh Daud. Nah, pelan-pelan pemirsa, Daud mengambil istri orang namanya Betsheba, disetubuhi sampai hamil, lahir anaknya mati. Ini ya lanjut. Ini anaknya mati. Lalu lahir anak kedua. Kitab Yahudi mencatat bahwa kelahiran Salomo atau anak kedua dari Daud dan Betsheba ketika Betsheba usianya 6 tahun. 6 tahun. Berarti sebelum itu hamil anak pertama di usia berapa? Ya berarti di usia sebelum 6 tahun. Sebelum 6 tahun. Iya. Itu antara Daud dan Betsheba. Begitu. Jadi masalah menikah, istilah pedofilia kepada orang-orang Kristen yang menggunakan ini, Anda lihat dulu, jangan sampai Anda malu ketika data serta manuskrip dibukakan buat Anda. Malu, demikian. Ya. Ternyata mereka sedang menggosipkan anak yang menikah di bawah umur. Ini benar-benar kacau mereka ini ya, cara berpikirnya ya. Mari kita bersama-sama melihat apakah benar Ribka menikah di usia 3 tahun dan Betsheba mempunyai anak di usia 6 tahun. Ini kok ya aneh gitu loh ya. Mosok ya ada anak umur 3 tahun, ini bukan anak ya, masih batita gitu ya, atau balita, menikah dan bahkan punya anak. Saya baru dengar ini gitu, teori ini baru dengar dari mereka berdua ini ya. Mari kita buktikan, kita lihat di dalam Alkitab apakah benar seperti itu. Kita pakai logika akal sehat kita ya, kita pakai otak kita yang waras untuk membaca bagian ini pelan-pelan satu persatu, memahami bahasa Indonesia ini dengan benar. Mari kita membuka di dalam Kejadian pasal 24 ayat yang ke-15. Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Jadi di sini dikatakan bahwa Ribka sedang membawa buyung di atas bahu. Di ayat 15 ini saja
Seharusnya kalau orang waras punya otak yang dipakai gitu ya, itu pasti paham bahwa Buyung pada waktu itu bentuknya itu besar ya, terbuat dari tanah liat. Dan isinya itu kurang lebih 15-20 liter. Kira-kira anak umur 3 tahun yang mana yang mampu membawa Buyung di atas bahunya berisi air? Kemudian mari kita lihat lagi ayat selanjutnya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi Buyungnya lalu kembali naik. Nah, dikatakan ya, anak gadis. Anak gadis, yang disebut anak gadis itu ya anak yang sudah apa ya? Ya sudah gadis gitu ya, sudah besar lah ya. Kemudian di sini seorang perawan. Yang dikatakan seorang berarti dia anak yang sudah dewasa, bukan balita lagi gitu ya. Kalau balita harusnya Alkitab ini katakan anak-anak, bukan anak atau seorang, bukan. Jadi tolong dipahami Alkitab bahasa Indonesia ini dengan baik dan benar ya, dicerna baik-baik. Kemudian belum pernah bersetubuh dengan laki-laki karena memang dia adalah seorang perawan. Ia turun ke mata air itu dan mengisi Buyungnya lalu naik kembali. Jadi dia bawa Buyung di atas bahunya yang isinya sampai 15-20 liter tadi itu, naik turun. Jadi dia turun, mata airnya ada di bawah, diisi, kemudian dia naik lagi. Kira-kira apakah anak usia 3 tahun mampu melakukan pekerjaan orang dewasa ini? Selanjutnya, kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari Buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya Buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, "Baiklah, untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum." Kemudian segeralah dituangnya air yang di Buyungnya itu ke dalam palungan, lalu berlarilah ia sekali lagi ke sumur untuk menimba air, dan ditimbanyalah untuk semua onta orang itu. Jadi unta itu kan, satu ekor unta itu minum itu kan nggak seliter 2 liter, itu pasti banyak ya, puluhan liter. Nah ini kan dikatakan unta-unta. Jadi dia hanya bukan hanya sekali turun kemudian naik, tapi dia itu bolak-balik turun naik membawa Buyung yang berisi air sampai 20 liter tadi itu ya. Nah, kalau kita melihat apa yang teks Alkitab ini katakan, seharusnya kita sudah paham bahwa Ribka ini bukanlah anak-anak, apalagi usia 3 tahun atau 4 tahun, bukan, tapi dia adalah seorang perempuan yang sudah dewasa, yang sudah siap untuk menikah, karena dia sudah bisa melakukan pekerjaan orang dewasa. Jadi ini ya, masalah Ribka selesai, tuduhan mereka ambiar, tuduhan mereka ambrol gitu ya, tidak terbukti. Nah, kemudian bagaimana dengan Batsyeba? Apakah Batsyeba juga menikah di usia balita gitu ya? Dia punya anak mati dengan Daud itu umur 5 tahun katanya Bangke tadi itu. Kemudian 6 tahun punya anak Salomo. Mengenai Batsyeba ini kita bisa melihatnya di dalam 2 Samuel 11 dan 12. Jadi ceritanya ada di sana ya, kisah mengenai Batsyeba dan Daud ini. Nah, yang perlu diluruskan tadi itu dari perkataan Ustadz Bangke tadi itu, bahwa Uria adalah panglima tentaranya Daud. Itu salah ya. Uria itu hanya seorang tentara ya. Panglimanya bernama Yoab. Jadi dia ini berbohong di sini itu ya. Dia tidak pernah baca Alkitab, tapi hanya spekulasi aja, ngomong asal jeplak, seenak jidatnya sendiri. Kemudian di sini dikatakan bahwa di 2 Samuel 11 ini, kita baca mulai ayat yang pertama saja ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang,
Maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi di sini katakan ya bahwa ketika Daud sedang sendiri gabut gitu ya, dia jalan-jalan di atas soto istana dan kemudian melihat ada seorang perempuan yang elok rupanya. Ini perempuan elok rupanya. Ternyata ketika ditanya, dia adalah seorang perempuan istri dari Uria. Seorang perempuan. Kalau anak-anak seharusnya di sini dikatakan ya, Daud melihat anak kecil mandi umur 5 tahun gitu kira-kira, atau umur 6 tahun. Kemudian dia tertarik dan dibawa menjadi istrinya, kira-kira begitu. Tapi ini kan jelas di sini dikatakan bahwa ada seorang perempuan. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi ini juga bukan tentang anak kecil. Saya tidak tahu manuskrip atau bukti-bukti sejarah dari mana yang Ustadz Kainama dapatkan ini ya. Kok ya aneh banget gitu ya, maksa banget gitu loh, bahwa Daud ini menikahi anak di bawah umur. Sepertinya mereka ini sudah kehabisan akal, kehabisan cara, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk membela nabinya begitu ya, sehingga dia harus berkata-kata tentang Alkitab, tentang kekristenan gitu ya. Hal-hal yang buruk seperti ini seharusnya mereka menjelaskan berdasarkan bukti-bukti sejarah dari mereka sendiri, bukti-bukti literatur dari mereka sendiri gitu ya, bahwa oh ini loh yang benar, yang kalian katakan itu tidak benar. Seharusnya begitu. Nggak usah lah mencari-cari yang tidak ada seperti ini, yang kemudian dipaksa-paksakan ya. Oke ya, kalau nggak mengotak-atik Alkitab, memutarbalikkan fakta Alkitab, ya bukan mereka. Sekian dari saya, Shalom, salam meras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.